Halo semuanya, di video ini kita masih membahas mengenai perlakuan permukaan atau rekayasa permukaan dengan metode pelapisan. Di video lainnya, kita sudah membahas mengenai Physical Vapor Deposition atau PVD. Di video ini kita akan membahas mengenai CVD atau Chemical Vapor Deposition. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama. Pada prinsipnya, CVD adalah reaksi antara permukaan yang ingin kita lapisi atau material kita yang dipanaskan ya dengan gas prekursor atau gas yang memiliki unsur-unsur yang kita akan gunakan sebagai pelapis ya. Jadi perbedaannya di sini dengan PVD adalah di PVD, di Physical Vapor Deposition, material kita atau substrate-nya itu dalam temperatur rendah atau temperatur ruang ya. Substrate-nya yang ingin kita gunakan sebagai pelapis, dia kita uapkan. Di sini, di CVD ini, material yang ingin kita lapisi kita harus panaskan. Ya, kita harus panaskan karena kita alirin gas sehingga panas dari material kita ini bisa membantu untuk mereaksikan antara permukaan material kita dengan gas prekursor sehingga akan bisa didapatkan suatu lapisan tertentu ya yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ya. Sama dengan PVD ya dia masih masuk kepada deposition atom by atom ya, kemudian penggunanya bisa berbagai macam seperti di manufacturing, di elektronik dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena dia berupa reaksi antara gas dan permukaan ya sehingga prosesnya tidak line of sight ya. Dia tidak perlu berhadapan langsung antara permukaan yang ingin dilapisi dengan source-nya atau sumber pelapisnya. Ya, dalam hal ini pelapisnya gas sehingga dia akan jauh lebih bebas untuk mengisi bagian-bagian yang sulit seperti lubang atau lembah seperti ini ya, maka hasilnya biasanya bisa sebutkan hasil dari lapisannya untuk CVD dia lebih konformal dibandingkan dengan PVD ya, tetapi memang harus diperhatikan juga setting parameternya harus diperhatikan supaya tidak terjadi seperti ini ya. CVD akan lebih mudah untuk menghasilkan lapisan yang sangat uniform di bentuk yang relatif lebih sulit. Ya. Kemudian beberapa reaksi atau chemical reaction yang biasanya terjadi di gas-gas CVD, ya antara lainnya adalah thermal decomposition, contohnya seperti ini. Ya. Ini contohnya saja untuk thermal decomposition ya kita menggunakan NiCO4 yang berupa gas, nanti akan terdekomposisi menjadi nikel yang solid. Dan yang solid inilah yang akan melapisi dari permukaan material kita. Ya. Ada juga contoh lainnya ada reduction ya WF6 ini dalam bentuk gas kemudian akan direduksi sehingga dia akan meninggalkan W ya atau tungsten sebagai pelapis. Ya. Ada juga hidrolisis, oxidation, carbonation dan sebagainya. Ya. Beberapa reaksi ini bisa kita gunakan secara terpisah atau bisa juga kita gunakan secara kombinasi. Ya. Nah, di CVD ini karena memerlukan reaksi kimia seperti ini, maka temperaturnya cukup tinggi, ya sekitar 900 derajat. Ya, sehingga material kita harus kita panaskan cukup tinggi supaya membantu reaksi yang ada di sini. Ya. Nah, ini adalah sequence-nya atau tahapan proses CVD ya. Pertama kita memasukkan gas ya prekursor gas atau reaktan gasnya ya ke dalam suatu reaktor atau suatu chamber di mana material kita berada ya. Gas ini akan berdifusi melalui atau menembus boundary layer ya. Apa itu boundary layer akan kita bahas nanti ya. Kemudian setelah menembus boundary layer, gas itu akan kontak, ya akan bersentuhan langsung dengan surface dari substrate kita, dan di sini dia akan bereaksi. Ya, sisa hasil reaksinya akan terbawa lagi keluar oleh aliran gas yang ada di dalam sistem kita. Ya. Nah ini ilustrasinya ya. Pertama ada gas, ini adalah substrate atau material yang ingin kita lapisi ya, kemudian kita aliran gas di permukaannya, ini adalah aliran gas ya. Gasnya itu pertama dia akan menembus dari boundary layer ya, kemudian dia akan menyentuh permukaan dan akan bereaksi ya. Kemudian nanti gas buangnya atau gas sisanya dia akan terlepas dan akan terbuang mengikuti aliran gas ya. Reaksinya hanya reaksi permukaan sehingga dia adalah reaksinya adsorpsi. Ya. Nah, kita sedikit membahas boundary layer ya. Boundary layer sebenarnya adalah kondisi di mana ya atau daerah di mana
ada perbedaan kecepatan aliran gas ya. Contohnya di gambar ini, ya di gambar ini kita lihat di sini ada permukaan dari material kita, ya. Biasanya di permukaan ini aliran gasnya memang rendah sekali atau hampir nol, ya. Dan dia kecepatan gasnya akan semakin meningkat, ya, sehingga di daerah sini, daerah yang sudah cukup ke tengah seperti ini, ya, dia akan sama dengan kecepatan aliran gas, ya. Ini adalah boundary layer, ya. Nah, ini ada gambar yang cukup menarik untuk kita perhatikan, ya ini adalah salah satu contoh dari aplikasi CVD. Ya kita bisa bayangkan kita memiliki suatu benda atau suatu cup, ya pipa atau cup seperti ini, ya dan misalnya kita ingin untuk melapis sisi dalam, ya atau inner diameter dari cup ini. Ya kita akan sangat sulit sekali untuk melapisi sisi dalam dari suatu cup apabila kita menggunakan PVD, ya. Tapi dengan menggunakan CVD ya kita bisa panaskan saja cupnya, kemudian kita alirkan dengan gas, ya maka di permukaan ini akan bereaksi, ya dia akan bereaksi dan akan melapis permukaan dalam dari cup tersebut, ya dengan lapisan yang diinginkan, ya. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi boundary layer tadi, ya ketebalan boundary layer ya pertama adalah kecepatan gasnya, ya temperatur gasnya dan juga konsentrasi gasnya. Ya, tergantung dari tiga ini dia bisa tebal atau bisa tipis, ya. Nah sekarang yang harus kita bahas adalah sesuatu atau fenomena yang menentukan ya kecepatan laju depositionnya, ya. Jadi laju deposisi dari CVD akan sangat dipengaruhi ya dari surface reaction kinetiknya atau mass transportnya, ya. Dua ini terjadi di dua kondisi yang berbeda. Pertama kita lihat dulu yang surface reaction kinetics, ya. Di surface reaction kinetics ini terjadi apabila di dalam chamber atau dalam sistem kita, ya, itu adanya adalah low pressure dan low temperature, ya. Karena dia low pressure, ya, maka kecepatan gasnya bisa cukup tinggi, ya. Kemudian karena low pressure ini juga, maka biasanya boundary layer-nya, ya boundary layer itu biasanya dia lebih tipis, ya. Karena boundary layer lebih tipis, maka tidak akan ada masalah untuk gas untuk mencapai permukaan substrate, ya. Sekarang masalahnya hanya seberapa cepat reaksi terjadi di substrate ini, di permukaan substrate ini. Ingat bahwa di sistem ini temperaturnya cukup rendah, ya sehingga biasanya reaksinya untuk kondisi seperti ini biasanya reaksinya memang sedikit lebih lambat. Ya bisa lebih lambat ya karena temperaturnya rendah, ya maka reaksinya akan lebih lambat, ya sehingga di sini yang membatasi adalah kecepatan reaksi antara gas reaktan dengan permukaan, ya. Kebalikan dengan ini adalah mass transport, ya di sini pressure dan temperaturnya cukup tinggi, ya. Pressure tinggi di sini contohnya adalah pressure di atmosfer normal seperti ini, ya karena pressure-nya cukup tinggi maka kecepatan gasnya biasanya lebih lambat, ya. Dalam kondisi ini biasanya boundary layer-nya akan lebih tebal, ya sehingga akan cukup sulit untuk gas ini berdifusi dari aliran yang bebas ini ke permukaan karena adanya di barrier layer, ya. Sehingga di sini yang menentukan kecepatan depositnya adalah seberapa cepat ya si gasnya atau reaktannya ini bisa menembus difusi, menembus barrier layer. Ya, karena setelah dia sampai di permukaan, ya sampai di permukaan substrate, karena temperaturnya tinggi, dia reaksinya akan jauh lebih cepat. Ya, sehingga di sini penentunya adalah seberapa cepat dia bisa menembus atau berdifusi di barrier layer. Ya, baik itu adalah beberapa prinsip dari proses CVD. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita di perlakuan permukaan, terutama di bagian pelapisan. Ya, sampai jumpa di video lainnya.